Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakila Amanda dengan NPM 2105020186. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang judul saya, yaitu Fintech Perencanaan Pensiun. Pengenalan Fintech Perencanaan Pensiun. Fintech atau teknologi finansial telah mengubah cara pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan pensiun, dengan solusi digital yang inovatif. Fintech memudahkan proses perencanaan dan investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Pentingnya perencanaan pensiun itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah mencapai kebiasaan atau mencapai kebebasan finansial. Yang kedua adalah mengantisipasi masa depan. Dan yang ketiga adalah menjaga gaya hidup. Mencapai kebebasan finansial, yang mana perencanaan pensiun yang baik memungkinkan Anda untuk menjalani masa pensiun dengan nyaman dan sejahtera. Mengantisipasi masa depan, yang mana dengan mempersiapkan dana pensiun sejak dini, Anda dapat menghadapi masa depan dengan lebih tenang. Menjaga gaya hidup, yang mana perencanaan pensiun memastikan Anda dapat mempertahankan gaya hidup yang Anda inginkan saat pensiun nanti. Tantangan dalam perencanaan pensiun ada 3 tahap. Yang pertama adalah ketidakpastian, yang kedua adalah kurangnya edukasi, dan yang ketiga adalah disiplin finansial. Ketidakpastian itu adalah usia harapan hidup yang semakin panjang dan perubahan ekonomi membuat perencanaan pensiun menjadi lebih baik. Kurangnya edukasi yang adalah kalau dibilang banyaknya orang masih belum memahami pentingnya perencanaan pensiun dan opsi-opsi yang tersedia. Disiplin finansial, yang mana banyak orang menabung dan berinvestasi untuk masa pensiun membutuhkan komitmen jangka panjang yang konsisten. Peran fintech terhadap perencanaan pensiun itu ada 4. Kalau dibilang adalah dia perencanaan pensiun dalam peran itu adalah 4 tahap. Pertama adalah akses yang mudah, yang kedua investasi otomatis, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang keempat adalah personalisasi. Di sini saya akan memberikan 4 tahap. Sebenarnya dia bukan hanya 4 tahap atau 4 poin, tapi dia banyak sekali peran-peran fintech ini terhadap pensiun, bukan hanya 4 yang saya tampilkan ini atau saya jelaskan ini, tapi masih banyak. Kalau yang saya tampilkan ini adalah akses yang mudah. Fintech ini membuat perencanaan pensiun lebih mudah diakses melalui aplikasi mobile atau platform online. Seseorang dapat melacak dan mengelola tabungan pensiun mereka dengan cara yang cepat dan mudah. Yang selanjutnya adalah investasi otomatis. Investasi otomatis ini menyediakan opsi investasi yang memungkinkan individu untuk secara otomatis mengalokasikan sebagian dari pendapat mereka ke perencanaan pensiun atau portofolio investasi yang sesuai. Selanjutnya adalah manajemen keuangan, yang mana membantu mengatur keuangan secara komprehensif, termasuk perencanaan pensiun. Selanjutnya adalah personalisasi, yang mana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Selanjutnya, itu adalah aplikasi fintech untuk perencanaan pensiun. Itu ada 4 tahapannya. Yang pertama menabung, yang kedua penganggaran, yang ketiga investasi, dan yang keempat edukasi. Menabung ini kita mulai dari aplikasi mengolah tabungan dan investasi untuk masa pensiun. Penganggaran ini adalah aplikasi membantu mengatur anggaran dan pengeluaran untuk mempersiapkan pensiun. Yang ketiga investasi, yang mana aplikasi ini menyediakan saran dan tools untuk investasi yang sesuai tujuan pada saat kita pensiun nanti. Yang keempat adalah edukasi, yang mana aplikasi ini memberikan
pembelajaran interaktif tentang perencanaan pensiun. Dan selanjutnya itu adalah manfaat penggunaan fintech untuk perencanaan pensiun. Itu ada 3 tahapannya atau poinnya. Yang pertama adalah kemudahan, yang kedua adalah personalisasi, yang ketiga adalah transparansi. Kemudahan ini adalah solusi fintech memudahkan proses perencanaan pensiun itu secara digital dan real time. Dan yang kedua, personalisasi ini digunakan dapat menyesuaikan strategi perencanaan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Dan yang ketiga adalah transparan, yang mana menyediakan visibilitas yang lebih baik atas kondisi keuangan dan investasi. Dan selanjutnya itu ada strategi investasi untuk perencanaan pensiun. Juga ada 3 poin yang saya buat di sini. Yang pertama adalah diversifikasi, yang kedua adalah rebalancing, dan yang ketiga adalah pertumbuhan jangka panjang. Diversifikasi ini di bagian aset untuk mengurangi resiko. Kalau rebalancing ini itu adalah penyimbangan atau menyeimbangkan ulang portofolio sesuai perubahan untuk tujuan kita pensiun nanti. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan jangka panjang, yang mana kita harus memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil optimal dan jangka yang panjang atau jangka yang pasparan dengan jangka yang panjang. Atau juga bisa kita bilang investasi yang memberikan imbal hasil untuk kita yang secara optimal di jangka yang panjang, atau dalam setahun itu bisa juga dalam setahun setengah jangka diperpanjang. Kalau untuk jangka yang panjang dia otomatis 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kalau untuk tahun itu udah setengah jangka panjangnya. Dan di sini adalah kesimpulannya dan sarannya. Untuk kesimpulannya, fintech ini telah mengubah perencanaan pensiun, memberikan solusi yang lebih mudah, transparan, dan personal. Kalau untuk sarannya, kita mulailah perencanaan pensiun sedini mungkin dan manfaatkan solusi fintech untuk mencapai kebebasan finansial ke depan nanti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.